Itu dok. Tahu. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali kita di Hidup Sehat dan kali ini tentunya ingin membahas seputar kesehatan yang ada di sekitar kita dan ini penting banget, apalagi sedang pandemi seperti ini ya. Yang namanya sabun sama hand sanitizer itu adalah suatu bahan intan yang lemah sehingga dapat merusak keratin kulit kalau terlalu sering. Karena frekuensinya terlalu sering, kontaknya terlalu lama, apalagi kulitnya cenderung tipis, itu lebih mudah jadi. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya. Pada hari ini saya akan live show di TV One dengan acara bertema fakta atau mitoskah, kulit kering, sering cuci tangan, dan sering pakai hand sanitizer. Dan acara nanti jam 1. Mungkin bisa dilihat nanti di YouTube ini untuk lebih mengetahui, lebih mengenal apakah kulit tangan itu betulkah makin kering kamu sering mencuci tangan dengan sabun dan hand sanitizer. Kita tunggu ceritanya. Selamat siang, apa kabar pemirsa? Bertemu kembali kita di Hidup Sehat dan kali ini tentunya ingin membahas seputar kesehatan yang ada di sekitar kita dan ini penting banget, apalagi sedang pandemi seperti ini ya. Kita juga tentunya harus mengetahui tentang kesehatan tersebut. Betul, ya, Dr. Sila ya. Dan sekarang ini aku kalau misalnya kemana-mana nih Ya, Kak Lutfi, sekarang ini selain handphone, biasanya kan kebutuhan yang penting handphone ya, dompet juga. Sekarang ini masker dan juga hand sanitizer nggak boleh ketinggalan. Iya, kalau mau hand sanitizer ini kalau dipakai terus-menerus gitu boleh nggak sih? Kita takut tangan kering atau apa gitu. Cuci tangan nanti, kalau cuci tangan sering-sering juga bikin kulit kering tadi tuh kalau ada tayangannya. Iya bener banget. Dan ngomong-ngomong soal kulit kering, kita sudah kehadiran narasumber kita nih, Dr. Nenden, spesialis kulit dan kelamin. Selamat siang. Apa kabar dok? Ini mau tanya langsung nih dok. Ini aku mau tanya langsung ya. Terlalu sering mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer itu dapat membuat kulit kering dan mengelupas gitu dok. Itu fakta atau mitos dok? Fakta. Fakta? Yes. Ini sesering apa dok kalau misalnya bisa sampai begitu dok? Karena gini, yang namanya sabun sama Ya. hand sanitizer itu adalah suatu bahan intan yang lemah sehingga dapat merusak keratin kulit kalau terlalu sering. Karena frekuensinya terlalu sering, kontaknya terlalu lama, apalagi kulitnya cenderung tipis, itu lebih mudah jadi. Menjadi namanya dermatitis kontak iritan yang sifatnya kronik, yang kumulatif karena penggunaan terus-terusan. Oh gitu. Makanya temen aku sih kemarin bilang itu ada teman artis gitu, temen aku kan artis semua nih dok ya dok. Jadi itu namanya mereka bilang katanya ini tangan tuh udah sampai putih sendiri, sampai tipis kayaknya gitu. Betul ya dok? Betul. Jadi makanya harus kita perhatikan karena itu dipengaruhi oleh frekuensinya, di bahannya juga. Nah itu bisa mengiritasi. Oke, Dan lama baik kontak. dok. Ini ada fakta atau mitos selanjutnya nih dok. Ini katanya dok sebaiknya tidak menggunakan sabun antiseptik untuk mencuci tangan karena mungkin ini banyak yang berpendapat bahwa ini memicu jadi kering dan sabun biasa itu udah cukup kalau misalnya melawan virus corona sendiri. Itu fakta. Nah ini jawabannya bisa mitos bisa fakta. Boleh dok. Jadi kalau fakta itu sabun tidak usah menggunakan antiseptik nggak apa-apa karena kita misalnya bersih tangannya. Tetapi kalau untuk menghilangkan koloni kuman itu memang sebaiknya antiseptik. Ada misalnya kita baru keluar dari toilet, buang air, itu tentu lebih baik menggunakan sabun yang ada antiseptiknya. Atau misalnya mau mempersiapkan makanan, atau kita misalnya baru perawatan luka, kita punya luka gitu kan, nah itu juga. Atau misalnya yang punya bayi, dia baru membersihkan buang air kecil atau buang air besarnya bayi, itu pun sama. Atau baru memegang sampah, memegang binatang peliharaan, tentu itu sebaiknya sabunnya antiseptik. Oh, jadi memang tentunya kita pilah-pilah ya dok ya, jangan semuanya antiseptik, semuanya gitu ya dok. Karena kalau antiseptik itu betul menjadikan kering dan bakteri yang ada di kulit pun menjadi resisten, karena biasanya mengandung trikosan. Ya, kalau di rumah sakit betul harus menggunakan antiseptik karena kan dokter-dokter di sana pasti banyak kontaminan. Tapi kalau kita tidak banyak terlalu kontaminan ya nggak perlu juga antiseptiknya. Gitu. Nah nih dok, kalau aku sendiri gitu kan aku kan takut banget nih sama virus corona ya dok ya.
Betul. Siapa sih nggak takut ya gitu ya. Ya, Nah, betul. selain cuci tangan dan juga sabun gitu dok, saya tuh biasanya pakai air hangat dok gitu. Ya. Nah ini fakta atau mitos? Ya. Jangan mencuci tangan menggunakan air hangat agar kulit tangan tidak kering. Fakta atau mitos? Jangan jawab dulu dok. Oh iya. Sabar dok. Oke. Kita dulu mengetahuinya ya. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat. Iya pemirsa, itulah tadi ya fakta menarik mengenai sabun batang. Kalau Kak Bukti nih, lebih Ya. suka yang mana? Sabun cair atau sabun batang? Aku sih lebih seneng sabun cair sih karena Kenapa? ya karena lebih gampang kan langsung dicairin gitu kan. Langsung deh tuh. Kalau apa sabun batangan nanti mencerot gitu. Udah gini pegang cerot gitu. Oh jadi lah kemana tuh? Nyari gitu Nyari. berantakan ya. Oke dok, tapi ngomong-ngomong soal sabun ini ada kaitannya tentunya dengan cuci tangan. Dan tadi Kak Bukti sempat nanya tuh ke Ya. dokter Nenden, katanya kalau misalnya kita cuci tangan menggunakan air hangat itu membuat kulit jadi lebih cepat kering dok. Dan itu fakta atau mitos? Ya. Tidak kering sorry dok. Ya, jadi gini, kalau seandainya terlalu lama, itu bisa jadi kering kalau kita pakai Oke, air hangat. berarti ini Ya, fakta ya dok? ya. Tetapi sebetulnya kalau untuk mengurangi kolonisasi kuman, sebaiknya airnya hangat. Oke. Ya, jadi orang tuh kalau pakai air hangat kan nyaman, Ya. tapi harus kita lihat dulu, jangan sampai panas airnya. Jadi kita harus rasakan dengan sikut kita. Nah, Jadi itu dia yang suam-suam perlu, tubuh. perlu Iya. diedukasi ke masyarakat sih, Iya. karena tadi aku ngobrol-ngobrol sama Kak Bukti, kita sama-sama bisa sampai sejam dong Nah kalau itu, misalnya mandi pakai air ya, hangat. karena nyaman, jadi lama. Betul. Sedangkan sabun cuci tangan itu, kalau kita melakukan pembersihan dengan sabun, air itu cukup 20 detik kan. Ya. Kalau dengan air panas nanti kelamaan, akibatnya menjadi tambah kering. Tambah kering. Ya. Oh Iya. baik. Baik, Seperti dok. itu. Nah ini kekeringan tangan, keringkan tangan dengan benar Ya. setelah mencuci tangan. Ya. Itu agar virus tidak kembali menempel. Ya. Itu fakta atau mitos tuh dok? Itu fakta, harus tangan itu dikeringkan. Dikeringkan ya, dok, ya? Jadi tidak boleh basah-basah dia diciprat-ciprat begini. Ya, karena kalau masih basah, dia Ya. begitu lupa menempelkan lagi tangannya kemana, tentu kumannya akan nempel lagi. Jadi lebih baik dikeringkan dengan menggunakan tentunya yang disposable, tisu gitu. Jangan menggunakan handuk yang tergantung yang sudah berkali-kali dipakai orang. Itu dia kadang-kadang tuh kalau di Ya. restoran juga ada kayak anduk itu ditaruh Iya, gitu. Aku lihat betul. udah hitam-hitam gitu tuh Iya, orang Mana ada dia? Betul, kita lebih baik menggunakan tisu yang disposable. tisu yang disposable Ya. gitu. Betul, dok. Nah dok, ini berbicara soal mengeringkan tangan dok. Ini katanya fakta atau mitos nih dok. Sebaiknya jangan mengeringkan tangan habis cuci tangan dengan dry hand, karena dapat membuat tangan menjadi semakin kering. Ini fakta atau mitos dok? Sebenarnya begini, ini tuh dua-duanya juga nih. Kalau bisa fakta bisa mitos. Iya, betul. Kalau faktanya dok? Faktanya itu sebenarnya dengan ada dry hand, apalagi tangan masih basah, Iya. itu apalagi ada virus corona, itu namanya aerosol. Waduh. Bisa menyebarkan virusnya 1,5 malah sampai 3 meter. Iya. Oh. Jadi seperti itu. Iya. Ya. Dan juga nanti juga lebih lama sebetulnya, kita lebih cepat Betul. kalau menggunakan tisu, sebetulnya lebih cepat. Kalau belum kita mesti nunggu lagi. Itu cenderung kita akan Baik. ya physical Jadi- distancingnya juga akan lebih Nah. itu kan Berarti orang dekat. fakta ya dok Betul. ya? Ya, betul. Ini, Jadi jadi, sebaiknya- jadi faktanya kalau tangan itu bisa menjadi kering sebenarnya bisa ya dok? Bisa. Iya, baik, Kak. Ya, Ditambah. cuma ditambah dengan tadi ada aerosol itu. Ya. Berarti perlu ditekankan juga untuk Ya. masyarakat, terutama misalnya yang lagi memang menggunakan hand dryer, mungkin di restoran-restoran kan Ya. memang masih menggunakan itu ya. Betul. Ya. Dan lebih gampang untuk terkontaminasi melalui aerosolnya. Iya betul, karena pada waktu dia, apalagi dengan kecepatan yang tinggi dari hand dryernya itu akan menyebabkan jadi sifatnya aerosol. Iya. Ya keringkan kemana-mana virusnya, malah bisa sampai 3 meter jaraknya. Itu Wow. hati-hati. Ya. Jadi lebih baik jangan menggunakan Betul, lebih baik pakai tisu saja. pengering Tisu itu pakai ya dok tisu ya, saja, mesin betul. pengering itu. Belum nanti yang di belakangnya mesti nungguin. Ngantri Ngantri. biasanya. Kan itu lama. Ya, physical distancingnya jangan-jangan juga tidak physical distancing ya. Nah itu jadi harus diperhatikan Baik. itu. Sebaiknya tisu yang disposable. Iya. Ya. Oke, Baik, dok. nah dok, ini ke menggunakan hand sanitizer itu membuat kulit lebih kering daripada cuci tangan langsung dok. Fakta atau mitos? Fakta. Fakta, jadi pakai hand sanitizer itu malah lebih Betul, kering. karena umumnya dia tuh mengandung etil alkohol di mana antara 60 sampai kadang-kadang sampai 70% Betul. atau 90%. Iya. Jelaslah terjadi kerusakan kulit. Akibatnya ya dia menjadi kulitnya kering, menjadi dehidrasi kulitnya. Kadang-kadang kalau yang kulitnya memang cenderung tipis atau udah ada dasar alergi menjadi crack. Malah nantinya timbul lagi dia infeksi, timbul infeksi sekunder gitu. Karena kita tahu bahwa di kulit itu ada bakteri yang normal.
pada saat dia berubah keseimbangan pH-nya dan juga terjadi keluka, tentu itu bakteri akan masuk dalam kulit dan menjadi infeksi. Jadi harus sikapi betul kita. Jadi kalau terlalu sering dengan hand sanitizer, tentunya akan menjadi kering. Jadi harus menggunakan pelembab tangan kita. Ngomong soal pelembab nih dok, ini ada fakta atau mitos ini karena kadang-kadang orang-orang juga bertanya ke saya, apakah kalau misalnya habis cuci tangan nih harus selalu pakai pelembab atau mungkin sebaiknya kita menggunakan sabun yang memang udah ada pelembabnya, betul, jadi supaya tangan tidak betul, itu fakta ya. Jadi mengandung formalin, misalnya gliserin, sabunnya harus seperti itu. Jadi tangan kita akan lebih lembab. Karena kalau tanpa itu tentu akan lebih kering. Apalagi digabung dengan ada pewarnanya, ada pewanginya, itu akan bertambah menjadi kering. Karena itu kulit yang kering bisa terjadi pada semua orang, tetapi kalau yang orangnya alergi tentu akan lebih parah lagi. Nah, dok, ini kan kalau misalnya pakai pelembab setelah mengeringkan tangan, terus kemudian kita pakai pelembab, nah takutnya kan pelembab itu kan lengket gitu kan, terus lembab nanti takutnya virus nempel di situ waktu dok. Asal kita tidak memegang-megang benda yang gitu. Kita usahakan tangan kita jangan memegang-megang benda yang sekiranya Jadi apa menggunakan, apakah kita mesti pakai sarung tangan atau apa setelah kita menggunakan pelembab kita mungkin? Setelah kering, kalau kita memang mau bekerja di luar yang kira-kira lingkungannya kita merasa itu banyak kontaminan, ya sebaiknya kita tutup tangan kita. Oh baik, kita bungkus ya tuh. Ya, tapi jangan terlalu oklusif juga. Nanti jadi lembek juga kulitnya. Jadi pakai yang aman aja. Kalau terlalu oklusif, terlalu erat juga nanti terganggu. Iya. Oke dok, ini ada lagi nih dok, ini fakta atau mitos dok bahwa hand cream lebih baik digunakan dibandingkan body lotion untuk melembabkan tangan. Ini fakta. Oh, ya. Hand cream. Ya, karena hand cream itu lebih kental. Sedangkan kalau body lotion banyak airnya. Sedangkan tangan itu lebih banyak terpapar oleh bahan-bahan kontaktan yang menyebabkan iritasi. Jadi dia bisa melindungi kulit dari kekeringan dan memberikan nutrisi. Apalagi kena AC, apalagi kena matahari, kan tangan lebih sering. Dibanding kalau badan kan tidak terlalu banyak terpaparnya. Ya. Jadi kalau badan nggak apa-apa pakai body lotion karena banyak kadar airnya. Jadi tidak begitu melembabkan. Tapi kalau hand cream itu lebih padat, lebih kental. Ya, jadi dia harus digunakan untuk tangan. Lebih ada kandungan minyak. Ya betul, kandungan minyak lebih tinggi. Sehingga dia lebih baik digunakan kalau sudah apalagi sering dengan sabun cuci tangan dan hand sanitizer, lebih baik menggunakan hand cream. Pakai hand cream lagi. Jadi setelah selesai kita gitu ya dok ya, pakai hand cream. Dan ini dok, apa namanya, sebaiknya berapa kali sih dok kita menggunakan hand sanitizer, kemudian cuci tangan supaya kulit itu tidak kering tuh seperti apa dok? Ya. Memang ada penelitian mengatakan 6-20 kali kalau untuk khusus virus corona. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah 9 tahapan. Jadi yang mau makan, kemudian mau mempersiapkan selama kita lagi masak atau sesudah masak kita juga harus cuci tangan. Kemudian juga tadi habis dari buang air di toilet itu harus. Kemudian juga misalnya yang memegang anak, ya bayi lagi mau ke toilet apa buang air besarnya atau buat kita bersihkan juga. Kita misalnya ada di rumah sakit merawat orang sakit atau kita merawat luka kita gitu kan, misalnya ada jerawat yang kita pencet-pencet atau yang ada luka apa, sebaiknya. Atau kita sedang membersihkan sampah atau juga kita ada hewan, kita pegang-pegang hewan peliharaan di rumah, itu sebaiknya menggunakan sabun. Nah ini kan ada sabun batang dan juga ada sabun cair. Kemudian sebaiknya yang mana nih dok? Sabun cair. Sabun cair. Karena sabun yang batang itu pH-nya lebih tinggi. Kita harus menggunakan pH sesuai dengan kulit kita. Di mana kulit kita itu pH-nya 5,5. Ya, kalau sabun batang pH-nya lebih tinggi sehingga bisa menjadikan kulit lebih kering. Ya, kalau sabun cair kan bisa ditambahin lagi bahan-bahan lainnya. Oke. Nah dok, ini juga banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai sabun batang itu sendiri dok. Katanya kalau misalnya kita sebelum menggunakan sabun batang itu mungkin harus dicuci dulu kah sabunnya dan apa itu bisa langsung dipakai dok, karena katanya virus sendiri itu udah langsung mati di sabun. Tidak juga, kalau misalnya dia kotor ya sebaiknya kita bersihkan dulu. Dan apakah itu aman dok? Jadi misalnya dari satu orang lain, jadi apakah kontaminasi virus? Ya, itu salah satu faktor juga lebih baik kita beli sabun cair. Jadi lebih aman itu lebih ya aman. sabun cair karena kan Kita pakai tertutup bersama. ya dok ya, tidak terbuka seperti ini gitu. Apalagi mungkin bakal jatuh kemana kita nggak tahu, orangnya juga kotor sekali. Lebih baik kita yang aman saja. Baik dok. Jadi terakhir nih dok, mungkin ada tips-tips nih dok agar gimana caranya sih supaya kulit kita tuh tidak kering walaupun kita menggunakan hand sanitizer ataupun rajin cuci tangan. Ya. Pertama tentunya milih sabun yang tepat, yaitu yang tidak banyak kandungan baunya, warnanya. Biasanya kalau untuk kulitnya alergi, pilihlah hipoalergen. Dan juga tadi sabunnya pilihlah yang cair, kalau untuk tangan lebih baik, dan juga ada bahan pelembabnya. Jadi pilih yang ada sabun yang mengandung lanolinnya, gliserolnya, yang nyaman di tangan kita. Jadi mengandung apa dok? Lanolin,
lanolin atau gliserinnya. dan gliserin itu ya. Betul. Dilihat-lihat tuh Betul. ingredientsnya ya dok. Betul. Ya. Kemudian tidak penging, tidak menyengat baunya dan nyaman dipakainya gitu. Nyaman dipakainya sehingga tidak kesep. Kalau kesep juga kan, dan juga kalau pada saat tadi belum digosok-gosok terlalu keras. Biasa saja kita yang penting untuk mencegah virus corona ini 7 langkah menurut WHO. Itu yang paling penting, dengan air yang mengalir dan harus dicuci. Betul. Dan perlu ditekankan lagi ke masyarakat juga ya soal hand sanitizer nih dok. Betul. Jangan sampai gunakan hand sanitizer Berlebihan, terus betul. dan tidak cuci tangan. Karena Iya. sebaiknya tuh berapa kali nih dok setelah menggunakan hand sanitizer harus dibilas dengan cuci tangan. Ya, sebaiknya memang kalau tergantung tadi, apakah tangan kita memegang kontaminan enggak? Kalau ada seperti kontaminan dan kita merasa ini banyak kotornya, nggak apa-apa, kita ambil sabun, kita lakukan dengan hand sanitizer. Ya, tapi kalau kita misalnya di rumah saja, bersih-bersih aja, ya nggak perlu sering-sering begitu. Ya. Jadi kalau di rumahnya ada binatang peliharaan, kita megang sampah atau menyiapin makanan, boleh. Di sabun kita pakai hand sanitizer. Baik, terima kasih banyak dok. Tapi ya dok dan dokter Sila ini, dok ya. Ini kalau ngomongin kulit kering emang gak enak ya, perih, gatal-gatal gitu kan, jadi jelek pokoknya ya. Tapi ini ada kulit yang satu lagi ini, tapi justru bikin enak. Bikin enak. Apalagi kalau pakai nasi atau anget gitu Wah, ya. Aduh. biasa nih kalau ngabukti nih. Kulit apa sih? Hah? Kulit apa sih? Mau tahu? Iya, tahu. Kulit ikan. Oh, kulit ikan. Fish skin. Itu ya. Suka banget ya. Suka banget, apalagi yang salted egg. Mantap banget. Itu di nasi bekti udah ada tuh. Nah itu dia tuh, yang aku pengen tahu tuh ada manfaatnya tuh si kulit ikan itu. Nah itu dia, ini memang menarik banget. Kita akan kasih jawabannya ke pemirsa sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat. Hai pemirsa, selesai sudah acara live show saya di TV One. Ini adalah Mall Epicentrum, di mana saat new normal saya melihat semua orang menggunakan masker. Dan tema saya tadi adalah mengenai kulit kering akibat sering cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Kita perlu cuci tangan dengan sabun, dengan air yang mengalir selama 20 detik untuk terhindar dari virus corona. Tetapi ingat, jangan lupa pelembabnya, karena akan membuat kulit kering apabila sudah terlalu sering cuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Jangan lupa di subscribe, di like, share, dan komen. Terima kasih.